mengapa beberapa doa kita dijawab dengan cepat, sementara doa-doa lainnya seolah membutuhkan bertahun-tahun penantian, air mata, dan kepercayaan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Ketika seseorang yang kau kasihi sedang menderita, dan surga tampak diam, apakah imanmu cukup kuat untuk tetap berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolong aku"? Iman yang besar bukan berarti hidup tanpa rasa sakit atau pertanyaan yang belum terjawab. Iman berarti membawa kisah kita yang terluka kepada Yesus dan terus mempercayainya, bahkan ketika kita belum bisa memahami jawabannya. Santa Monica menjalani iman seperti ini. Selama bertahun-tahun, ia berdoa untuk putranya, Agustinus, yang telah jauh menyimpang dari iman. Dia tidak bisa memaksakan pertobatannya, tapi dia tidak pernah berhenti mengasihi, berdoa dan mempercayainya pada Tuhan. Akhirnya, Agustinus kembali ke gereja, dibaptis, dan menjadi salah satu santo agung kekristenan. Wanita Kanaan melihat putrinya sembuh. Monica menunggu bertahun-tahun. Satu doa dijawab dengan cepat, sementara yang lainnya membutuhkan waktu lebih lama. Namun keduanya mengajarkan bahwa kasih tetap bertahan, dan iman sejati tidak berhenti berdoa. Iman bukanlah formula yang memaksa Tuhan untuk memberi kita mukjizat yang kita inginkan. Kadang ia memberikan penyembuhan fisik. Di waktu lain, Tuhan memberikan pertobatan, rekonsiliasi, keberanian, kedamaian, atau rahmat untuk menanggung penderitaan bersamanya. Sehingga ketika surga tampak sunyi, janganlah berhenti berdoa. Bawa keluargamu, lukamu dan keadaanmu, segala yang terlihat mustahil kepada Yesus, dan katakan, "Tuhan, tolong aku." Ketika surga terasa sunyi, teruslah berdoa. Yesus tetap setia, bahkan dalam masa penantian. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk terus mengasihi dan untuk percaya pada belas kasih-Nya. Seorang wanita Kanaan mendekati Yesus karena putrinya tersiksa. Dia seorang asing, seseorang yang mungkin dengan mudah diabaikan oleh para murid. Namun, dia berseru kepada Yesus. Pada awalnya, Yesus tetap diam, tapi wanita itu tidak pergi. Dia tidak membiarkan penolakan, keterlambatan atau penghinaan menghancurkan imannya. Dia berlutut di hadapan Yesus dan memohon. Doa paling kuat dalam kitab suci, "Tuhan, tolong aku." Bahkan ketika diuji, dia menjawab dengan kerendahan hati dan keyakinan. Dia percaya bahwa bahkan rahmat terkecil dari Yesus cukup untuk menyembuhkan putrinya. Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, betapa besar imanmu." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika surga terasa sunyi, teruslah berdoa. Yesus tetap setia, bahkan dalam masa penantian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ketika penderitaan hadir dalam keluarga kami dan Engkau seolah-olah diam, berikanlah kami iman yang tekun, seperti perempuan Kanaan, dan hati yang sabar serta penuh kasih, seperti Santa Monica. Ajarlah kami untuk berlutut di hadapan-Mu dan berdoa tanpa henti. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah keluargaku. Semoga setiap cobaan semakin memperdalam iman kami. Setiap air mata menjadi sebuah doa. Dan setiap doa membawa kami semakin dekat kepadamu. Yesus, kami percaya kepadamu. Amin. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Ketika surga terasa sunyi, teruslah berdoa. Yesus tetap setia, bahkan dalam masa penantian. Dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda.
Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.